Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ira. Saya di sini ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait final dari MK Ekologi Perairan yang dibimbing oleh dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari mana saja sumber mikroplastik di perairan dan bagaimana proses masuknya dan apa efek yang dapat diberikan terhadap biota. Jadi ada 7. Jadi menurut dari yang saya baca, ada 7 sumber utama mikroplastik di dunia itu, yaitu ban kendaraan, bahan tekstil, cat kapal, cat marka jalan, produk kesehatan, pembersih pellets, dan limbah lainnya. Akibat bisa juga dari akibat pencucian atau pelepukan, misal sol sepatu, debu rumah tangga, rumput buatan, penggunaan deterjen, dan lain-lain. Proses masuk mikroplastik itu bisa disebabkan oleh pekerjaan manusia, yaitu dengan sengaja membuang bahan plastik tersebut ke dalam perairan. Kemudian plastik tersebut dia bakalan berubah menjadi mikro atau bahan yang lebih kecil. Kemudian dia akan terbawa arus sampai ke dalam laut. Dan setelah sampai dan masuk ke dalam laut, dia dapat memberikan efek yang sangat berbahaya bagi biota laut. Karena ukurannya yang sangat kecil, dia bisa dengan begitu mudah masuk ke dalam organ tubuh biota laut seperti ikan dan kura-kura. Dan tidak hanya itu, dia juga dapat merusak ekosistem pesisir dan laut, dimakan oleh pesisir dan atau dimakan oleh fitoplankton dan ikan. Selanjutnya, produktivitas perikanan juga dapat menurun akibat adanya mikroplastik tersebut. Dan implikasi dari mikroplastik bisa masuk ke jenjang makanan atau food chains, yang akhirnya dapat menimbulkan masalah pada kesehatan manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran perairan? Menurut saya, ya, bisa dijadikan sebagai indikator pencemaran karena di dalam tubuh ikan itu sendiri telah mengandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan. Yang dengan kadar tinggi tersebut dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di perairan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu di antara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Menurut saya ada 4 logam berat yang dapat berbahaya bagi biota akuatik, yaitu timbal, kadmium, tembaga, dan zinc. Jadi dari keempat logam tersebut, dia dapat menimbulkan terjadinya perubahan bentuk sel, menghambat laju fotosintesis, menghambat pertumbuhan jumlah klorofil, dan menghambat laju pertumbuhan dari biota air yang ada di perairan. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai, bagaimana cara menentukannya? Menurut saya bisa menggunakan indikator biotik atau biomonitoring, yaitu adalah metode pemantauan kesehatan sungai dengan menggunakan indikator makroinvertebrata, hewan tidak bertulang belakang seperti bentos, cepung, dan lain-lain. Dengan cara yaitu biota dikelompokkan menjadi biota yang sensitif terhadap pengaruh buruk sungai tersebut dan biota yang tidak sensitif terhadap pencemaran. Jadi apabila biota tersebut sensitif, berarti sungai tersebut tercemar, dan apabila hewan tersebut sedangkan yang tidak sensitif terhadap pencemaran, berarti sungai tersebut telah sakit dan telah terinfeksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.